Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Seminggu demi seminggu kita lalui. Pencobaan demi pencobaan kita lalui. Saya berharap di tengah pencobaan kita selalu mengingat akan kasih Yesus Kristus yang terus melingkupi di dalam hidup kita. Kita selalu ingat, tak kala kita di dalam kelemahan, ada satu sobat yang setia, yang selalu menemani kita. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan lagu KPPK 150, Yesus Sahabat yang Sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Bait 3. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh kumpul kembali di dalam persekutuan doa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga persekutuan doa pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan anak-anak-Mu di rumah boleh mendapatkan berkat melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari saat ini kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Ibu Desi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau menghantar kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau guru yang agung kami yang mengajar, Roh Kudus yang membantu kami mencernakan dan membantu kami menjadi apa yang kami dengar, menjadi bagian daripada gaya hidup kami, sehingga hidup kami makin memuliakan Tuhan. Kami boleh membawa sinar terang-Mu ke dalam dunia
yang makin gelap ini. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari saya akan membacakan Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengapa sih kita sebaiknya menjadi murid Kristus? Bukankah tadi syarat murid Kristus itu berat? Memang kalau kita berjalan sendiri tanpa meminta kekuatan Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, kita tidak mampu. Tanpa meminta roh penolong, yaitu Roh Kudus, kita pun gak mampu. Tetapi bersama dengan Allah Tritunggal, kita mampu loh. Banyak orang yang sederhana di desa-desa, mereka sungguh menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, sukar, penuh air mata, bahkan bukan hanya penuh air mata saja, mandi air mata, tetapi mereka sampai meninggal dunia percaya Tuhan Yesus. Kalau dia hamba Tuhan, wajar, karena pengetahuan Alkitabnya sudah. Orang Kristen sederhana, banyak kesaksiannya, kadang-kadang mengagumkan, kadang-kadang bisa memalukan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ya. Jadi kita mengapa sih harus sebaiknya kita ini menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, di antaranya Rasul Paulus pernah mengatakan di Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kita bukan hanya siap diselamatkan, tetapi siap menderita. Masih mau kita menjadi murid Tuhan Yesus? Sebaiknya tetap mau. Kalau misalnya dibanding-bandingkan, ya, perbandingan kita menjadi murid Tuhan Yesus dan dibandingkan dengan murid yang lain, bukan Tuhan Yesus, seperti apa dibandingkannya? Seperti air laut dibandingkan dengan setitik air. Lebih baik kita menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Walaupun banyak tantangan, tapi keuntungannya banyak. Dan keuntungan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan bukan mudah-mudahan, pasti banyak sekali, tidak mungkin kita ungkapkan malam hari ini, ya. Lalu di sini di antaranya apa saja keuntungannya? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, mendapatkan hidup yang kekal. Selama di dunia kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, penyertaan, jalan keluar. Tetapi kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, hukuman sudah ada di atasnya. Kemana pergi itu hukuman menanti. Kemana kita pergi tidak lepas kecuali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bebas, leluasa berjalan tantangan walaupun ada. Lalu sekala kita satu waktu hidup kita tuh ditolak banyak orang, disalah mengertikan oleh banyak orang. Firman Tuhan mengatakan apa? Kita dipeluk oleh Tuhan, kita air mata kita ditampung oleh Tuhan, dan diberharga air mata yang kita karena menjadi murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Mazmur 118 ayat 13 apa mengatakan? Aku ditolak sampai jatuh, tetapi Tuhan menopang aku. Itu berlaku kalau kita menjadi muridnya yang setia, menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak asal-asalan, tidak ada maunya, tidak ada udang di balik batu untuk menjadi murid Tuhan Yesus, tapi mau mengikut Yesus senantiasa. Lalu firman Tuhan di bagian lain, kalau kita menjadi muridnya yang sejati, kita akan dimuliakan bersama-sama dia. Di antaranya kapan? Di antaranya yang pasti waktu kedatangan Kristus kedua kali. Lalu kita percaya Tuhan Yesus tidak sia-sia. Mengapa? Karena Yesus satu-satunya yang berkenan kepada Allah. Berarti kalau kita percaya kepada Kristus, kita juga
diperkenankan oleh Allah dan berkenan kepada Allah. Jadi betapa banyak sekali keuntungan-keuntungan yang pasti kalau kita menjadi muridnya yang setia. Di dalam apa yang kita baca dikatakan menyangkal diri. Apa sih diantaranya arti menyangkal diri? Yaitu kita punya prinsip Kristus lebih penting daripada kita. Kadang-kadang Tuhan mungkin mengizinkan satu waktu terjadi hal yang mungkin kita kalau nggak ingat janji Tuhan kita akan kecewa. Apa misalnya? Mungkin Tuhan izinkan kerbau punya susu, sapi punya nama. Artinya apa misalnya? Mungkin di dalam pelayanan kita sudah korban perasaan, korban uang, korban pokoknya tulus, tidak ada niat apa-apa dalam pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Orang lain yang dipuji, orang yang lain kita yang disalahkan. Tidak apa-apa. Tuhan tidak buta. Jangan mundur. Tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan itu kalau misalnya itu terjadi buat kita seizin Tuhan. Rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita memang miliknya seizin Tuhan. Tuhan biarkan. Tuhan buta. Tidak. Ada maksudnya, proses supaya kita menjadi murid Kristus yang nilainya bukan seperti jerami, tetapi seperti emas. Tetap saja setia dan siap juga dilupakan. Dunia gak apa-apa melupakan kita. Tuhan tidak mungkin, karena beberapa firman Tuhan mengatakan nama kita ada di dalam tangannya, tidak akan dilupakan oleh Dia. Oleh karena itu tetap terus menerus menjadi muridnya yang setia, siap apapun yang terjadi, karena Dia akan tetap menjadi guru kita yang paling baik. Lalu memikul salib. Memikul salib artinya bukan kita memikul salib seperti orang Filipina, bukan. Menderita, tetapi bukan karena ulah kita. Menderita karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita mau tetap menjadi muridnya yang sejati. Kita mau memikul akan salib kita. Mungkin paling salib kita paling agak ringan. Mungkin di keluarga inti dan keluarga besar kita dianggap, ya kamu mah udah gak hormat sama orang tua. Benar-benar kamu mah udah gak sangat orang tua. Kamu mah penganut orang barat. Oh, itu pandangan yang salah. Pandangan yang sangat salah. Dan bukan pandangan orang barat. Yesus Kristus itu bukan orang barat. Yesus Kristus itu orang Asia. Yesus Kristus itu orang Israel. Dan Alkitab berulang-ulang bahwa kita itu disuruh, bahkan menjadi wajib kudu, bahwa kita orang Kristen itu hormat sama orang tua. Beberapa bagian Alkitab mengatakan bahwa menghormati orang tua itu harus sekali, bukan hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama berulang-ulang, bukan hanya di hukum 10. Di antaranya di Amsal 20 ayat 20 mengatakan, jikalau kita tidak hormat sama orang tua, apa yang terjadi? Pelita kita akan padam di waktu gelap. Sial amat, bukan? Lalu di Amsal 30 ayat 17 mengatakan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Biarlah pada saat ini kalau kita disalahfahami gara-gara percaya Tuhan Yesus, biarlah kita minta hikmat Tuhan, mendoakan dengan tidak jemu-jemunya untuk keluarga inti, keluarga besar kita, dan minta hikmat Tuhan. Kapan saya menerangkan kebenaran firman Tuhan ini? Kapan saya menerangkan bahwa di dalam Alkitab adalah wajib menghormati orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Lalu di bagian yang ketiga dikatakan kita juga murid Tuhan Yesus, syaratnya adalah mengikut Kristus. Artinya apa? Susah senang mengikut Tuhan Yesus. Di dalam keadaan limpah, di dalam keadaan kekurangan, di dalam segala keadaan, bahkan kalau diizinkan sakit,
Setelah kita berusaha piara kesehatan, benar-benar menjaga kesehatan, hidup normal, tetapi kita kena sakit, bahkan sakit yang cukup parah. Tetapi kalau memang itu seizin Tuhan, biarlah kita tetap setia. Biarlah kita bukan hanya bisa menyanyikan, ada lagu yang Isa ini diantaranya, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Tuhan Yesus. Iring Tuhan Yesus memang banyak hal yang menguatkan kita. Banyak jaminan-jaminan. Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Jalan serta Yesus, bersama Yesus walaupun jalan salib, kita pada akhirnya menuju negeri yang kekal, yang tidak ada air mata, yang tidak ada peperangan, yang tidak ada masalah-masalah, termasuk tidak ada COVID-19. Biarlah, mari kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Biarlah kita juga bijak. Kita bijak mau menjadi muridnya. Maaf, kesempatan menjadi murid Tuhan Yesus tidak selalu datang 2 kali. Ada kalanya memang hanya 1 kali. Memang ada beberapa orang diizinkan beberapa kali, tapi tidak selalu. Ingat, hari ini adalah hari yang berkenan. Besok belum tentu milik kita. Jadi kalau hari ini kita tidak menetapkan menjadi murid Tuhan Yesus, kapan lagi? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengajar kami. Dengan ini ya Tuhan, jadikanlah kami murid-Mu yang sejati, dan kami juga dimampukan memuridkan orang di sekitar kami yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi murid yang sejati. Kami mengucapkan syukur karena di zaman dulu sampai sekarang Tuhan hanya bukan memakai orang-orang tertentu, hamba Tuhan atau nabi dan rasul, tetapi orang sederhana seperti anak kecil yang membawa 2 ketil roti dan 2 ekor ikan pun dipakai Tuhan. Kami yakin jemaat Tuhan di Kanaan juga banyak yang dipakai oleh Tuhan. Dengarkan doa kami, biarlah makin banyak orang siap dipakai oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian dari KPPK 423. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saudara, saya mengajak kita untuk masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kita. Kita doakan juga untuk para majelis jemaat.
Kita juga doakan untuk jemaat dan simpatisan GKI Kanan agar melalui pandemi ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, khususnya untuk para hamba Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh terus memberikan dukungan rohani kepada jemaat juga simpatisan. Berkati para majelis jemaat, biar mereka juga boleh Engkau berikan hikmat untuk mereka boleh terus melayani, melakukan semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat, setiap simpatisan gereja Kanan Tuhan, untuk mereka juga boleh dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan di tengah pandemi ini, di mana di lingkungan mereka berada, biar mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak yang sekolah atau kuliah secara online sementara waktu ini, agar mereka dapat belajar dengan semangat, giat, dan rajin. Kita doakan agar mereka juga tidak ada kendala di dalam belajar online, khususnya mereka juga mungkin membutuhkan kuota ataupun handphone untuk belajar. Kira mereka juga Tuhan lindungi. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami berserah Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang belajar kuliah online. Kira Engkau memimpin dan menolong ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dapat belajar dengan baik ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak, untuk mereka yang juga mungkin butuh kuota ataupun handphone untuk belajar. Kira Tuhan juga menyertai Tuhan, supaya mereka juga boleh berkecukupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat yang bekerja dari rumah untuk sementara waktu ini, untuk karyawan, untuk staf kantor, untuk guru, agar tetap dapat bekerja dengan baik dan mereka juga dapat menunjukkan integritas kerja yang baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga sehati Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang bekerja mungkin saat ini di kantor ataupun dari rumah. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin, supaya mereka boleh tetap menjaga integritas mereka sebagai orang Kristen ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, saya mengajak kita berdoa untuk jemaat yang bekerja di lapangan, baik sebagai tenaga medis, buruh, security, mungkin ada yang ojek online, agar dapat menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Dan apabila mereka menerima upah harian dan kemungkinan pemasukan sedikit berkurang, mohon Tuhan tetap pelihara kehidupannya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami sehati berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja baik di lapangan, mungkin juga ada yang sebagai tenaga medis, sebagai satpam, sebagai buruh harian maupun ojek online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, menjaga mereka, kesehatan mereka, jauhkan mereka daripada virus corona ya Tuhan, supaya mereka juga boleh berkecukupan di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, untuk mereka boleh tetap sabar dan tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, saya mengajak kita berdoa juga untuk jemaat yang menjalankan bisnis. Saat ini mungkin di tengah masa pandemi ini, banyak bisnis yang sedang mengalami kelesuhan. Kiranya kita menolong, mendoakan mereka, supaya mereka juga boleh dapat
tetap menjalankan bisnis dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga hati berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang menjalankan bisnis ya Tuhan. Di tengah pandemi ini mereka juga banyak mengalami kendala ya Tuhan. Mungkin juga mulai sepi orderan ya Tuhan. Kiranya juga Engkau melindungi, menolong ya Tuhan, menguatkan mereka, dan juga Engkau memberikan berkat bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap bersandar kepadamu dan tetap percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya saya juga mengajak kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang jemaat-jemaat yang dalam usia tua. Mereka saat ini juga banyak yang sakit. Kiranya Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, supaya mereka juga boleh dikuatkan. Yang ingat kita namanya boleh juga kita sebutkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami jasa hati Tuhan, kami berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami Tuhan, yang mereka di dalam lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memimpin, menolong, mengasihani mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk Mama dari Vikyong dan Vikian, kiranya Engkau juga menolong dia, memberikan kekuatan, kesehatan kepada dia Tuhan. Juga untuk Papa Hilda, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Hamba berdoa juga untuk Papa Mama Sulaiman ya Tuhan, yang di Bogor. Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan bagi dia. Hamba berdoa juga untuk Papa daripada Saudara Aiming. Engkau juga mengetahui keadaan dia. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan bagi dia. Hamba berdoa juga untuk Papa Ona Tuhan, untuk dia juga boleh diberikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Mama Mulia ya Tuhan. Dia dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga menolong, mengasihani dia Tuhan. Terlebih lagi dia boleh punya kesempatan untuk percaya kepadamu dan diselamatkan ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Tante Linda Wijaya. Tuhan juga menolong dia ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Andi Sanjaya Tuhan. Dia masih muda, Engkau mengasihani dia Tuhan. Kiranya dia juga boleh dipulihkan kesehatannya ya Tuhan. Untuk dia juga boleh kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan kami di gereja Tuhan. Hamba berdoa juga bagi beberapa teman-teman kami, khususnya juga untuk AP Abun ya Tuhan. Dia yang saat ini juga dalam usia tuanya, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi dia ya Tuhan. Juga mungkin beberapa jemaat kami yang lainnya ya Tuhan, kiranya juga Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk acara kita hari Minggu. Kita doakan untuk kebaktian, walaupun tetap online, biar kita juga boleh tetap kita doakan untuk para petugas penata layan, untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman, sehingga melalui mereka kita juga boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah hari Minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar semua boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau berkati untuk para penata layan, biar mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Berkati juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kiranya Engkau menolong Tuhan, sehingga melalui mereka kami juga boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, dan sesudah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai di sini persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.